selamat ulang tahun Pak gitu, atau ya baik WA maupun WA ataupun di Facebooknya juga. Kadang juga memang nggak dibalesin sih Pak. Yang penting menyampaikan dulu ya, jalin silaturahmi dulu ya melalui WA gitu ya Pak Dian ya. Betul. Mungkin prosesnya sekitar 2 atau 3 tahun sebelum saya resign, itu saya sudah mulai merancang apa sih yang akan saya lakukan ketika misalnya saya resign. Apakah saya membuat perusahaan baru atau saya pindah ke kantor lain di perusahaan lain. Nah, ternyata saya memilih untuk sementara transisi itu pindah ke perusahaan lain. Kebetulan di situ ada kesempatan yang muncul kliennya perusahaan tempat saya berkarya. Di situ kontraktor mechanical electrical begitu. Saya di situ ditunjuk sebagai sales and marketing project. Selama 8 bulan ada kontrak sampai 40-an miliar. Pertama project yang kita dapat itu dari Menara Sentra ya di Kebayoran ya. Dan di situ boleh dibilang informasi awal proyek itu dari BCI Asia. Jadi waktu itu saya keluar dari BCI Asia di kontraktor namanya Osma Mitra Andalan. Saya menggunakan itu waktu itu sudah masa berlangganannya habis, tapi saya paksa untuk pimpinan untuk tetap berlangganan project lead dari BCI Asia, karena kita sebagai marketing itu harus punya data untuk jualan gitu. Makanya saya perlu data untuk jualan, saya pakai datanya BCI Asia, dan alhamdulillah dengan usaha seperti itu kita dapat prestasi yang cukup lumayan. Tapi di situ saya nggak bisa nyaman ya, karena prosesnya ada yang tidak sesuai hati nurani, kira-kira begitu ya. Akhirnya kembali semakin memperkuat untuk akhirnya saya di bulan April 2013 itu join dengan Pak Nanang, Pak Asfarina, ketua IAI, salah satu ketua IAI waktu itu. Dan juga saya juga ajak rekan alumni BCI juga, Mas Hendra Jaya, calon Bupati Sukabumi, mudah-mudahan bergabung. Apa kabar tuh Pak, Mas Hendra Pak? Jadi dengan Mas Hendra kami bertiga create namanya Arsitek Plus, majalah Arsitek Plus, majalah arsitektur. Sayangnya waktu itu kita terbitkan majalah pertama dan terakhir, sayangnya gitu. Bisa menyetak, nggak bisa ngirim gitu, karena ternyata resources kita cukup tersedot ke percetakan. Waktu itu juga majalah dan event organizer, alhamdulillah salah satu kepercayaan waktu itu kami berhasil bikin sebuah acara yang cukup fantastis menurut saya waktu itu. Kita bikin kerjasama dengan IAI, bikin kegiatan, ada seminar arsitek untuk bumi. Waktu itu mungkin Pak Indro dan Mas Amal hadir di situ, di Balai Kartini. Di situ ada kalau nggak salah 400-an teman-teman arsitek dari seluruh Indonesia hadir. Kemudian pembicaranya adalah salah satunya Pak Menteri PU sekarang, waktu itu masih Dirjen kalau nggak salah ya Pak ya. Jadi waktu itu alhamdulillah dapat kepercayaan cukup banyak dari teman-teman sponsor dan juga teman-teman IAI. Kami dipercaya untuk kerjasama dengan IAI untuk mengadakan seminar tentang arsitek untuk bumi dan Rakernas IAI waktu itu di Jakarta. Alhamdulillah. Nah,
Cuman di 2000 arsitektur plus tadi tidak bisa bertahan lama karena ada sesuatu dan lain hal, akhirnya pecah kongsi. Jadi tadinya bertiga, akhirnya saya berdua berjalan dengan Hendra. Itu kita jalan dengan nama Portal Arsitektur Indonesia. Jadi sejarahnya Portal Arsitektur Indonesia, mungkin websitenya masih ada, arsitek-indonesia.com itu. Kemudian setelah sekian lama kita jalan dengan Portal Arsitektur, akhirnya pecah kongsi juga karena ada beda visi misi gitu kan. Hendra waktu itu punya keinginan untuk kita menjadi sebuah perusahaan yang juga mendistribusikan bahan bangunan. Nah itu karena saya pengen fokusnya di melayani sebagai media, jadi agak berbeda prinsip gitu ya, boleh dibilang. Akhirnya Hendra jalan sendiri, saya jalan sendiri dengan akhirnya namanya Indonesia Arsitektur Network, itu tahun 2015. Indonesia belum ada konstruksinya ya Pak Di? Belum ada konstruksinya. Nah setelah berjalan kita berkegiatan, medianya juga sudah online waktu itu. Kemudian kita kerjasama dengan PU, dengan Concrete Show waktu itu, diminta kerjasama. Kemudian audiensnya kan bukan hanya arsitektur, jadi kita perluas. Akhirnya namanya kita tambahin Indonesia Construction Architecture Network. Jadi namanya jadi bagus akhirnya singkatannya. Jadi ICAN gitu ya. Atau sebagian mungkin Bu Christine menyebutnya ikan gitu ya. Jadi akhirnya memang sampai sekarang alhamdulillah Indonesia Construction Architecture Network berjalan, dan akhirnya 2018 Agustus kami resmi secara legal sudah dalam bentuk perusahaan. Cita-citanya memang kalau cita-cita yang seperti yang bagusnya gitu ya di profil-profil, memang kami pengen menjadi sebuah media yang menjadi jembatan silaturahmi antara supply and demand, itu dalam hal memberikan wadah yang efektif begitu untuk produk dan teman-teman arsitek atau pelaku jasa konstruksi itu mendapatkan informasi tentang produk dan produk knowledge dan kontak yang tepat begitu, waktu yang tepat untuk bersinergi, ujung-ujungnya memang menjembatani untuk problem solving lah begitu ya. Sebetulnya memang sudah banyak media seperti itu, mungkin Katalog juga sudah punya kegiatan seperti itu, BCI Asia, Arsinesia dan sebagainya. Tapi ada satu value lain yang Iksan bawa adalah biasanya kami kalau membuat event-event yang bentuknya forum begitu, kami usahakan ada lintas sektoral yang kita tampilkan. Misalnya forum-forum gitu ya. Forum-forum yang kita bawakan itu ada stakeholder, misalnya ada pemerintahnya, ada praktisinya juga ada. Kemudian ada kesempatan juga untuk diskusi dengan produk, dengan teknologi gitu. Yang menarik tuh Ikan tuh bisa menggabungkan antara lintas sektor itu loh Pak. Nah itu bagaimana bisa akhirnya bisa mempertemukan lintas sektor itu dan akhirnya membuat sebuah event atau pergelaran yang bagus gitu sih Pak. Ya memang ada kebetulan alhamdulillah juga saya berasal
tanda kutip kuliahnya di BCI Asia itu, kita punya network yang bagus gitu, baik dari government maupun dari pelaku industrinya. Jadi, nah ketika waktu itu saya sebagai marketing and communication manager di BCI, ada network yang kita bangun di sana, dan alhamdulillah networknya itu bukan sekedar berhenti pada saat saya ada di situ gitu. Betul. Alhamdulillah dari situ silaturahminya terus berjalan, dan alhamdulillah akhirnya diskusi silaturahmi kalau ada perlu saya kadang juga konsultasi, misalnya terakhir dengan Pak Iwan Suprianto, kepala atau direktur proyek strategis di PUPR. Di sana saya banyak diskusi. Kemudian yang paling penting kalau dengan pemerintah itu kita mohon arahan gitu, mohon petunjuk. Nah itu alhamdulillah, karena memang pemerintah pun juga ada kepentingan untuk menyampaikan regulasinya, menyampaikan arahan-arahan pemerintah itu, aturannya, kemudian tujuan sebuah proyek itu seperti apa, itu kan perlu disosialisasikan juga. Dan ini juga menarik buat kita karena kita juga butuh kadang-kadang penjelasan kenapa harus begini, kenapa tidak begini, kenapa ini dibiarin misalnya, kenapa. Nah itu alhamdulillah dengan network yang kita bangun, alhamdulillah. Pastinya ada. Jadi kalau di pemerintahan bosnya banyak, bos. Apa itu Pak? Bosnya banyak. Saya suatu saat pernah bikin event dengan salah satu kementerian gitu. Memang sangat sangat dalam banget gitu ya. Ini kerjasamanya dengan mereka. Jadi mereka yang menyiapkan kontennya, kita yang menyiapkan infrastrukturnya gitu. Untuk urusan backdrop saja kita harus revisi beberapa kali. Direkturnya misalnya entah itu kabitnya atau kabaknya sudah oke gitu, belum tentu direkturnya setuju. Warnanya misalnya kuningnya harus begini, ternyata bosnya kuningnya harus begini. Jadi beda dengan kita kalau ini ya insya Allah sangat simpel gitu ya. Kalau desain mungkin 2-3 kali revisi jadi gitu. Tapi kalau bosnya banyak, tingkatannya banyak ya tentunya semakin belum lagi kalau Tor gitu. Tor aja kadang misalnya misalnya Tornya harusnya begini direkturnya udah setuju, naik ke dirjen misalnya atau atasannya lagi atau koordinasi ini dengan satuan yang lain nggak cocok misalnya, itu bisa berganti. Yang lebih seru lagi bisa jadi penentuan pembicara. Saya mau bertanya Pak, tadi kan sempat kerjasama dengan pemerintahannya juga. Ya. Nah itu kalau dengan pemerintah sektor mana aja yang diajak kerjasama oleh Pak Dia atau yang berkolaborasi dengan ICAN ini sendiri, Pak? Kalau sebenarnya tidak ada ikatan khusus atau perjanjian khusus dengan sektor pemerintah, tapi yang paling banyak selama ini ICAN berkolaborasi itu ya dengan PUPR sih. Kalau dengan yang lain mungkin yang terkait misalnya beberapa waktu lalu dengan justru sebenarnya lebih banyak di asosiasi juga, bukan hanya di pemerintah regulator begitu, tapi ada sektor misalnya dengan kalau asosiasi tentu dengan IAI, kemudian dengan Inkindo, kemudian dengan IAI nasional, IAI Solo, IAI Jakarta, IAI Banten. Kita alhamdulillah banyak silaturahmi dengan IAI, tidak hanya di Jakarta saja, tapi dari Sumatera Utara, dari Aceh, dan macam.
ICAN networking activities. Jadi sebenarnya ada 4 kegiatan utama dari ICAN. Yang pertama itu kami sebagai media online publisher, jadi website kita pertama arsitektur.asia, kemudian nanti kita akan menjadi arsitektur.network.id. Nah, media online ini menyampaikan berita-berita tentang arsitektur dan konstruksi secara umum, baik itu misalnya dari pemerintah, misalnya dari PUPR, dari perusahaan seperti Signify atau Philips, juga dari asosiasi, dari arsitek, dari biro atau dari kampus gitu. Nah, berita-berita itu sumbernya salah satunya itu karena media partnership gitu. Jadi di sini ada termasuk dari event-event organizer ya. Jadi pameran-pameran, kemudian pameran bukan hanya di Jakarta aja, tapi misalnya ada Indo-Realtek, ada Pamerindo, ada Concrete Show itu di Jakarta, tapi di Surabaya misalnya ada Decorintex begitu. Yang ketiga networking event planning. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita merancang acaranya saja, tapi eksekusinya itu ada di masing-masing. Misalnya kebetulan ini di 2 event organizer ya, ada di pameran tentang construction dan arsitektur dan construction. Jadi kita yang merancang acaranya, kita mencari mengusulkan temanya, kemudian mencari pembicaranya, dan juga tentunya mengeksekusi kesediaan dari masing-masing pembicara begitu, dan juga sampai ke database pesertanya juga kita siapkan juga. Jadi kita yang mendistribusi undangannya, kita tapi biasanya registrasi segala macam memang ada di event organizer-nya gitu. Pelaksanaan acaranya juga di event organizer-nya gitu. Nah, kemudian yang keempat, networking event management. Jadi ini yang kita kelola sendiri, architectural product workshop, architectural product short course itu nanti memang selama ini untuk architectural product workshop kita yang collaborate, dan juga untuk short course-nya nanti. Nah, kira-kira ini proses diagram networking event dari ICAN. Sebenarnya ya sangat basic sekali. Kita mempertemukan antara supply dan demand dalam bentuk sebuah media dan event begitu. Di sini ada supply dari product and technology knowledge gitu, kemudian demand-nya kan dari project design application. Kegiatannya sharing knowledge, networking. Di networking itu tentunya ada consultation, problem solving, collaboration gitu. Kemudian ujung-ujungnya ini kan UUD semua gitu kan. Ujungnya UUD, ujungnya harus dealing gitu. Kalau nggak ada dealing bisa macam-macam. Dealing ya seperti kerjasamanya mungkin tidak langsung eksekusi saat itu juga gitu. Tapi pasti di situ kemudian ada komunikasi yang berlanjut, kemudian sampai alhamdulillah misalnya jadi project, itu yang kita sangat harapkan. Ini kita sebagai event planning untuk Pamerindo. Di sini kita mengundang PUPR dan juga Pak Yori Antar tentang pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional dan rencana strategis pembangunan infrastruktur Indonesia. Jadi dari sisi regulasi atau dari strategis perencanaannya itu disampaikan oleh Pak Didit, beliau salah satu direktur di Ditjen Cipta Karya. Kemudian project review atau project previewnya itu dari Pak Yori Antar, dan moderatornya ini Pak Don Arakian, beliau sebagai Deputi Ketua 5 IAI. Ini masih dengan
Pamerindo, tapi ini yang satu lagi kita juga kerjasama dengan KPNC dan PUPR tentunya ya. Ini juga sebelumnya. Nah ini kita juga kolaborasi dengan kampus dan IAI. Ini yang dengan IAI Solo, ada Pak Indro tadi, kemudian ini dengan IAI Bekasi dan juga kampus ITSP. Ini webinar dengan IAI Bekasi dan IAI Sulawesi Selatan. Terima kasih atas pertanyaannya dari IAI. Nah ini arsitektural product workshop yang sebelumnya memang biasanya dalam offline, kita kemarin kita cukup banyak selenggarakan dengan online, termasuk dengan Bu Christine tadi dengan Sampurna Payu. Nanti tanggal 10 sampai 13 November ada pameran oleh Pamerindo. Nanti Ican mengisi 2 kegiatan yang saya sampaikan tadi, forum tentang tentang Infratalk dan Arsitalk. Tema besarnya, kemungkinan besar adalah tentang Megatrust. Nah, setelah acara itu, selain forumnya, itu ada pameran arsitekturnya, pameran biro arsitek. Kita hanya terbatas ada 25 slot untuk biro arsitek. Nanti ada biro yang sifatnya industri dan juga ada yang butik. Tapi sementara masih saya inventarisir siapa saja yang akan kita undang. Kemudian di November minggu ketiga kita akan mulai ada namanya architectural product short course. Nah, memang acara ini tidak gratis gitu, karena memang ada sisi knowledge dan juga mungkin sedikit saya boleh share screen. Jadi nanti akan ngebahas salah satu produk gitu Pak ya, dari sisi teknikalnya berarti gitu Pak ya. Ya, dari sisi teknikal dan juga lebih ke sudah arahnya memang ke teknikal. Oh, jadi mungkin nanti Pak Dian di event itu, di program itu mungkin akan mengeluarkan kayak modul-modul gitu mungkin Pak? Iya, betul. Oke. Oke. Modul-modul ini juga sebagai media untuk produk itu menyusun modul-modul. Pasti semua produk sudah punya modul, tapi kita jadikan satu dalam satu rangkaian kursus yang mulai November sampai November 2020 sampai November 2021. Jadi nanti pelaksanaannya pun juga kita akan bawa tim ke showroom. Jadi nanti diawali dengan kunjungan showroom begitu secara virtual. Kita akan tunjukkan showroom masing-masing. Jadi misalnya ada satu ini yang sudah kita akan mulai misalnya dengan Power Block misalnya ya. Di Power Block itu ada satu showroom yang cukup menarik. Di situ ada aplikasi produk-produk dan aplikasinya seperti apa, dan juga di situ ada mock-up satu unit rumah instan misalnya seperti itu. Kemudian di outdoornya juga sama, ada produk-produk yang mereka tunjukkan. Nah, itu bisa diakses tanda kutip ya secara online oleh teman-teman dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote gitu. Hal yang sepele menurut saya itu adalah ketika kita berjejaring itu di LinkedIn atau di Facebook itu ada muncul notifikasi selamat ulang tahun. Betul. Kadang ya mohon maaf kalau kita nggak ada sempat waktu ya, kadang cuman kasih avatar. Kalau sekarang ada avatar ya, mudah avatar gitu. Kadang cuman sekedar masa sih setahun sekali kita menyapa orang, pelit amat sih gitu kan, kalau kita nggak ini.
saya usahakan untuk sekedar itu saja saya ngetik sendiri Pak, jadi nggak misalnya walaupun sekedar selamat ulang tahun Pak gitu, atau ya baik WA ataupun di Facebooknya juga. Kadang juga memang nggak dibalesin sih Pak. Yang penting menyampaikan dulu ya, jalin silaturahmi dulu ya melalui WA gitu ya Pak Dian ya. Betul, iya. Atau kadang ada berita atau yang ketika baca berita itu kita ingat ke seseorang, ya udah kita forward aja ke dia misalnya. Memang menambah saudara, menambah saudara. Jadi ketika kita saya balik lagi di DCI gitu, mungkin seolah-olah ya saudara kita itu dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi bukan hanya yang di Jember saja atau yang kita kenal di sekolah atau di kampus gitu ya. Tapi Indonesia sangat luas sekali gitu ya. GoPro with Catalog Pro. Oke.